Oke. Baik, terima kasih. Jadi eh, kita kemarin masuk kepada sistem hidrolik dan pneumatik ya. Hidrolik berhubungan dengan fluida cair, sedangkan pneumatik berhubungan dengan fluida udara. Sekarang kita kalau Anda berbicara mengenai eh, apa namanya pneumatik dan hidrolik, kita membutuhkan apa yang disebut kontrol katup, ya. Sama dengan kalau kita bicara elektronik atau motor, kita bicara mengenai kontrolnya juga. Ada resistor, ada transistor, ada kapasitor. Nah, di sistem hidrolik yang berfungsi sebagai itu adalah disebut kontrol atau katup ya, katup valve ya, katup kontrol ya. Baik pada sistem hidrolik maupun pada sistem pneumatik ya. Jadi ini karena katup inilah yang mengatur arah aliran fluida tersebut. Nah, ini contoh gambar suatu kontrol katup yang ini apa namanya yang saya kasih itu adalah katupnya. Ini alat yang mau dikontrol, yaitu katakanlah silinder apa namanya silinder pompa silinder, seperti tadi saya kasih gambar seperti suntikan gitu ya. Ya, jarum suntik itu kan seperti itu juga contohnya. Nah, mengapa perlu dikontrol? Karena eh, yang apa namanya yang silindernya ini bisa bergerak ke atas maupun bisa bergerak ke bawah, kan begitu ya, kan begitu kemarin kita sudah belajar ini kemarin. Maka kita perlu kontrol katup ya, kemarin sudah kita belajar. Jadi yang gambar kemarin kalau masih ingat yang ini, nah kan geraknya ada yang ke depan atau ke belakang atau tak ya, maka inilah katup kontrolnya. Nah kebetulan eh, yang ini katupnya atau valve ya, valve-nya. Yang ini kontrolnya. Kontrolnya adalah disebut dengan kemarin, masih ingat apa nama barang ini yang saya lihat? Masih ingat namanya? Eh? Lupa ya. Ini ditanya di ujian. Namanya adalah sele solenoid. Nah, kayaknya semuanya mau ke ujian ini nggak konsentrasi. Nah, jadi yang di atasnya itu katup ya, katup kontrol. Nah, yang mengakibatkan aliran itu bisa maju pada silinder atau mundur pada silinder. Nah, katupnya ini yang bentuk seperti ini dibuat dalam gambar teknik seperti ini. Kira-kira beginilah bentuknya sama. Ya, barang yang tadi sama ini, cuma agak dibalik sedikit ya. Nah, kalau eh, udaranya udaranya bukan udaranya, fluidanya dari P mengalir ke sini, naik ke atas, kembali ke sini, pulang ke sini, maka dia bergerak extend atau menekan namanya. Menekan silinder tersebut. Atau sebaliknya kalau ditukarnya, mengapa tertukar kemarin? Karena ada solenoid tadi. Ditukar, P-nya tidak lagi berhubungan dengan B, tetapi berhubungan dengan A, maka dia akan retract atau menarik ke sini. Jadi apa silindernya akan menarik. Satu menekan, satu menarik. Maka bekerjalah sistem itu. Mengapa bekerja? Karena ada katup. Katup itu dikontrol oleh solenoid. Nah, dalam hidrolik, katup itu harus diberi nama. Ya, maka disebutlah namanya, istilahnya ada port. Nah, dalam kasus ini ada 4 portnya, ya, yaitu P, T, A, dan B. Yaitu ini mana? Ini P, A, B, dan T ini. Ini port-portnya. Ada 4 letak portnya itu. Ya, di mana itu berada? Ya, kalau di sistem kita ini di sini. Di sini A misalnya, di sini B, di sini P, di sini T. T-nya ada 2. Ini dua sama itu.
Jadi TT itu, TT ya gambarnya nggak terlalu ini ya, T-nya 2 itu. Jadi ada 4 portnya ya, 4 port. 4 port ya. Jadi ada port pressure yang bertekanan, ada port T yaitu tempat dia fluida balik, ada port bagian atas dan bagian atas, ada port di bagian bawah. Nah, gambar ini bisa juga digambarkan orang seperti ini. Sama dia, sama ini sama seperti yang tadi. Nah, ini berhubungan dengan katupnya yang tadi ya, sama ini. Sama. Nah, jadi di sini tadi ada 4 port ya, ada 4 port P, T, A dan B. Dan posisinya, jadi ada 4 port, posisinya atau barang yang dikontrol itu ada 2 posisi. Nah, apa itu posisi? Kondisinya. Ada kondisi dia menekan, ada kondisi dia menarik. 2 kondisi dia. Maka katup ini diberi nama katup kontrol 42. Mengapa 42 namanya? Karena 4 portnya, 2 kondisinya. 4 itu apa? P, T, A, dan B. Sedangkan kondisinya adalah extend dan retract. Atau extend itu disebut dengan menekan, retract itu disebut menarik. Oke. Tapi ada juga katup yang ada portnya 4, 1, 2, 3, 4. Sama ya, semuanya kiri juga, karena semua juga 4 ya. Tapi kondisinya tidak extend dan retract saja. Ada satu lagi di tengahnya, yaitu dia kalau pressure langsung ke T, jadi nggak sampai ke A. Akibatnya si sistem di sini nggak jalan atau dia pause, tenang. Mungkin pernah Anda lihat suatu eskavator tenang saja dia, tidak menarik, tidak menekan. Eskavator tahu ya, eskavator itu yang gali-gali tanah, tenang saja dia. Nah, tenang itu artinya tekanan itu langsung ke return. Ada kondisi satu lagi yang disebut kondisi off. Maka kondisinya 3. Nah, katup yang bisa begini disebut katup 4-3. Karena mengapa? Karena portnya ada 4, yaitu P, T, A, dan B. Sedangkan kondisinya ada 3. Extend, menekan. Off, tenang saja, pause. Ya, terblok itu. Atau retract, menarik. Itu kondisinya. Nah, jadi kita sedikit belajar penamaan katup ya, jadi katup. Oke, itu ya. Kemudian gambar katup ini kadang-kadang di gambar teknik tidak seperti ini digambarkan. Anda belajar gambar teknik, tapi saya yakin bapak-bapak dosen mesin yang mengajar gambar teknik barangkali belum mengajarkan gambar diagram hidrolik sama Anda. Kemungkinan belum. Ya. Maka ini saya ajarkan sedikit ya. Nah, gambar tekniknya itu yang katup 42 seperti ini. Ini 42 ini. Ya, 42. Kondisinya 2, mana kondisi 2 itu 1 dan 2. Ini kondisinya. Ya, kondisi 1 di mana P-nya ke B, kemudian dia ke A ke T dan itu. Dan kondisi satu lagi adalah P ke A yang sebelahnya, P ke A dan B ke T. Jadi yang ini sama persis dengan yang ini ya. Ini P ke mana? P ke A ya. P ke B, P ke B mana tadi? P ke B ya ini. Sama persis dengan ini nih kondisinya 2 nih. P ke B, T ke A. Sama kan? P ke B, T ke A dan sebelahnya P ke A, T ke B. Sebelahnya ini. Sama. Nah, kadang-kadang gambar teknik dibuat
begini. Kemudian yang sebelahnya ini kondisinya ada berapa? 1 ya, sama dengan yang sebelah. 2 sama dengan sebelah. Ada kondisi lagi yang off tadi, yang off. Mana dia yang off tadi yang seperti ini? Yang ini. Yang ini off ini. Ya. Maka sama nih. Maka katup ini disebut juga katup 4. 4 portnya kondisinya ada 3. Ini juga sama aja. Tapi agak berbeda sedikit cara ininya. 4-3 juga. Katup 4-3. Nah, ini cara penamaan katup. Ya, kalau Anda lihat di internet, ya, kalau kita di internet coba lihat, nah ini contoh-contoh yang sama ya. Nah, kalau Anda lihat internet, nah ini sama ini. Ini namanya katup yang saya gini ini katup berapa? 43 atau 42 ini? Eh? Ada yang bisa bantu 42, ya? Pak. 42? 42, Pak. Ya, dikontrol nanti oleh suatu kontrol. Nah, yang dia menggerakkan suatu unit apa namanya silinder, silinder yang bergerak maju dan mundur. Nah, ini ada lagi simbol yang belum kita belajar. Jadi kalau Anda belajar ini ya banyak sih ya di katup hidrolik bisa dibaca sih macam-macam ya kan simbol-simbol hidrolik begini kan. Ya, cara membaca gambar tersebut. Oke, itu kira-kira katup ya. Nah, kemudian ya ini sama. Nah, kemudian bagaimana metode kontrolnya? Nah, ini katupnya ini. Tentu katup ini dikontrol. Ya, sama dengan ini. Gambarnya balik. Jadi gambar yang ini, yang tadi, yang ini, saya hapus lagi. Nah, ini gambar yang ini berarti ini katup 42 ini. Ini katup 42 ini. Mengapa 42? Karena ya sama dengan di atas ini. Dia sama ini. Ya, bentuk ini bentuk fisiknya itu bentuk simbolnya. Ya, kondisinya sama ke sana dan ke sini, dua kondisi. Ya. Ya, sama ini. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat katup ini ada satu oknum yang tidak disebut di sini ya. Siapa yang mengontrol katup ini? Ini katup ini. Nah, itu. Yang mengontrolnya adalah ini namanya siapa lagi yang tadi? Apa namanya ini? Eh? Solenoid, Pak. Selenoid. Ya, selenoid dan yang kedua adalah pegas. Jadi pegas dan selenoid. Selenoid. Selenoid ini. Jadi selenoid dan pegas adalah yang mengontrol katup, metode kontrolnya. Sedangkan katupnya ya katup 42. 42 ya. Nah, maka ternyata dalam katup itu ada kontrol-kontrol. Nah, kontrol-kontrol itu dibuat simbolnya. Nah, kalau ini kontrolnya dengan tekan tombol aja. Nah, selenoid itu ternyata begini simbolnya. Ya, jadi gini, kasih garis. Ah, gitu. Nah, kalau pegas begini. Ya, kalau dia yang lain pakai begini. Ya, ini toggle, lever, dan lain-lain. Ada roller kontrolnya. Ya, jadi kalau yang gambar ini adalah kontrolnya mengubah arahnya dengan menekan tombol. Dan membalikkan ke posisi semula dengan pegas. Nah, gambar sebelahnya adalah ini menekan tombol, mengubah arah kontrolnya dengan sebuah ini gambar selenoid. Ini selenoid ini. Dan kembalinya dengan pegas. Artinya, gambar yang ini, simbolnya yang mana? Yang mana nih? Yang ini kan? Ini dia. Nah, ini. Selenoid, sedangkan pegasnya ini. Jadi kalau ada gambar teknik seperti di atas ini, namanya ini katupnya 42 dikontrol oleh selenoid dan pegas.
pegas. Ya, selenoid inilah yang mengubah-ubah dari kondisi satu ke kondisi dua, atau sebaliknya dari dua ke satu, selenoid dan pegas. Bukan ini, kalau ini push button. Lain lagi gambarnya, ini tentu pakai push button, ini berarti ada tekan tombol aja, kayak Anda switch tekan tombol. Ya, jadi sekarang lengkap lah. Jadi kalau kita lihat tadi di internet misalnya, nah apa ya? Jadi mana nih? Ini nggak nampak betul ya, kan tombolnya mana, nggak nampak betul kadang aneh. Ya, harusnya nampak ini ya. Nah, sayangnya nggak nampak ini. Kontrolnya yang nggak nampak. Kalau katupnya nampak. Nah, ini nampak katupnya nih. Ini katupnya, oh, sayangnya. Nah, ini eskavator ya. Ini eskavator itu digerakkan oleh itu tuh, katup-katup tadi. Bentar. Saya tidak dapat gambar. Nah, kalau ini gambarnya misalnya ini katup 43 ini, ya. Nah, penggeraknya apa nih? Ini gambarnya nggak jelas nih, selenoid atau pegas. Nggak tahu saya ini. Selenoid mungkin ya, selenoid. Biasanya hampir semua hampir semua eh, eskavator seperti ini kan ada nih, ya, silinder-silindernya banyak nih, satu, dua, tiga, empat, ya. Itu digerakkan oleh selenoid. Kontrolnya. Oke. Nah, oke, jadi Anda sudah belajar membaca kontrol dan katup. Nah, sekarang saya gabung aja ceritanya. Nah, kalau Anda tadi belajar sebuah katup, sekarang katup ini nih. Nah, katup ini yang saya lingkaran nih. Ini jawabannya, sebuah katupnya itu katup apa ini? Katup 42K, 43K, 22K, atau 23? Jawabnya apa itu? Katup apa itu? Menurut Anda katup berapa itu? 42. 4 itu artinya portnya 4. 2 itu kondisinya. 4. Dua-dua, Pak. Betul sekali, sudah ada di atas ini jawabannya. Katup 22. Kondisinya 2, ini kondisi 1 dan 2, sedang portnya 1. Yang ini P dan T di sini di bawah, nggak jalan P di T di bawah ini. Jadi ini katup 22, bukan 42, ya. Nah, bagaimana cara bekerja katup ini? Nanti Anda bisa nonton video apa namanya, rekamannya balik kalau ini. Nah, ini ternyata bukan untuk hidrolik tapi untuk pneumatik, ya. Artinya yang ada itu adalah gas atau udara bertekanan, ya. Nah, kita lihat bagaimana sistemnya, disebut sistem lift, sistem yang mengangkat. Jadi ini ceritanya ada sistem yang mengangkat beban ini, tukang angkat ke atas terus turun, ya. Bagaimana cara cerita bekerjanya? Nah, coba kita selidiki, ya. Jadi cara bekerjanya, kalau tombol ini ditekan, ketek ya, ditekan itu bukan dengan solenoid, maka kondisi satu berubah menjadi kondisi dua. Nah, gitu ceritanya. Maaf. Kalau kondisi dua malah udara bertekanannya tertahan ya. Salah saya itu, enggak tertahan dia. Maaf, saya balik ceritanya. Eh, eh, bukan begitu ceritanya. Balik ini ceritanya. Nah, gini. Ceritanya adalah kalau tombol ini ditekan, maka kondisi ini disebut kondisi default. Defaultnya pindah ke sini. Nah, ini yang terbalik saya. Kalau dia pindah ke situ, maka udara bertekanannya masuk ke T-nya dan ini langsung mengalir ke sini. Mengalir ke sini, dia sampai ke sini, dia tidak ketemu, tertahan, tapi keluar di sini. Akibatnya dia menekan ini. Naiklah ini ke atas. Cut ke atas. Sampai dia ke atas ini barangkali. Nah, ketika saya mengatakan, oh udah cukup sampai ke atas, dia mengangkat, saya tekan tombol yang kedua. Kalau saya tekan tombol kedua, maka posisi ini pindah ke sini, kondisi ini.
Kalau kondisi ini ke sini, maka dia akan ke sini, berarti udara bertekanannya akan lepas ke udara. Pss, lepas dia. Kalau lepas akibatnya liftnya gimana? Naik atau turun? Halo? Turun, Pak. Turun, turun lagi. Ya, kalau sudah turun sampai ke dasarnya. Dah, tekan lagi, naik lagi. Jadi ini sistem sederhana, sangat sederhana yang menggambarkan bagaimana sebuah lift bekerja dengan udara bertekanan. Ini banyak Anda jumpai di berbagai bengkel dan segala macam ini banyak. Ya, bisa meningkat naik ya. Ya, artinya kalau Anda misalnya sepeda motor Anda mau naikkan pakai pneumatik, tekan tombolnya, naik ke atas dia. Sudah cukup? Kalau yang sudah cukup tuh ditahan dia. Yang penahan ini tidak ada nih. Ya ditahan aja dulu. Tapi kalau dia mau diturunkan ya tekan nomor 2. Turun dia ke bawah. Jadi Anda sudah tahu kira-kira cara bekerja sistem yang ada di sekitar Anda dengan sistem pneumatik ya. Kita masih santai ini. Jadi kita nanti jam 3 kurang 5 atau kurang berapa lah gitu ya. Kita siap-siap mau ujian. Nanti jam 3 kita mulai tank. Ya silakan Anda mengerjakan 45 menit. Nah, juga ya kita lihat sistem e-learning sebenarnya jalan dengan baiknya. Kan masih cukup lama kita lanjutkan perkuliahan ini. Mudah-mudahan Anda tahu ya, kalau ditanya ujian mudah-mudahan bisa jawab ya dengan sistemnya. Oke, itulah eh, apa namanya beberapa. Ternyata katup itu jenisnya tidak satu. Nah, seperti katup 22 ini, kan ini namanya tadi katup 22, portnya 2, kondisinya 2. Bentuk fisiknya seperti apa? Bentuk fisiknya seperti ini ternyata. Ini bentuk fisiknya. Nah, ini P-nya. Nah, kalau sekarang P-nya ini tertahan. Tertahan kan? Tertahan. Dia sini nih. Kondisi sekarang ini nih. Ini dia kondisinya. Tertahan. P-nya ditahan oleh ini. Oleh yang bulat ini. Tertahan. Ya. Nah, kemudian kalau Anda tekan tombol ini ditekan, ini dia, tombol ini ditekan, maka dia ke bawah, pernya ini ke bawah, maka ini lepas ke A. Nah, inilah kondisi yang kondisi ini disebut kondisi nomor 2. Jadi udara dari P langsung ke A. Kalau yang pertama kondisi P ditahan, tidak sampai dia ke A. Ini kondisi pertama. Jadi ini katup ini disebut katup 2. Itu bentuk fisiknya. Tapi bentuk diagram tekniknya yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan adalah ini. Nah, katup yang sama ya ini katup 42 sama dengan tadi. Ini sudah diulang-ulang ini ya, yang ini katup 42. Katup 42 itu artinya udara bertekanan dari P ya, lari ke A, di A ke sistem ke B, dari P ke B terus ke A dia apa namanya? Balik ke sini. Jadi ini namanya eh, P mana ini? Ini enggak sini nih, enggak benar ini. Jadi ini P ke sini nih. P ke B ya. P ke B berarti P-nya ke sini nih. Tuh B ke A jadi ke sini nih. Ke sini. Ada satu lagi nih jangan dipedomani yang sebelah kirinya. Jangan dipedomani, ini salah saya kira. Oh, ini harus saya perbaiki bukan begini. Ya sama lah ya. Nah, ini P ke B. Yang pertama ke B. Tapi ya tidak jelas betul ya. Jadi tidak terlalu dipedomani lah gambar ini mungkin kurang mendukung. Ya, tapi itu katup 42. Nah, sekarang ternyata katup itu ada juga yang kayak apa ya, kayak dioda gitu ya. Dia kalau fluidanya mengalir ke sana apa namanya? Kebalik saya ya.
malah yang kebalik. Kalau ke sana ya, kalau ke sini jalan, kalau yang ke sini malah terblok, Nah, itu yang hanya satu arah saja ya. Atau ada katup yang disebut pressure relief valve. Nah, mungkin pressure relief valve ini adalah katup yang pada tekanan tertentu kemarin lepas dia. Pada tekanan tertentu lepas dia. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi pada kondisi normal, aliran di sini tertahan, nggak sampai ke seberang, tertahan di sini. Tapi kalau pada tekanan tertentu, yang garis ini akan naik ke sini, maka lepas dia. Jadi inilah apa namanya yang disebut gambar teknik dari pressure relief valve, ya. Nah, jadi mengapa itu saya ingin menggambarkan, mengajar Anda sedikit ini kasus suatu sistem sekuensial ya. Ini kalau ini. Nah, kalau Anda masih menyimak, ini disebut katup ya. Katup berapa itu namanya? Kalau yang saya lingkar ini, masih ada yang bisa? Katup berapa itu? Katup 22, 42, 43, 43, Pak. 43. Masih menyimak ini. 43 ya. 4 portnya yaitu P, T, A, dan B. 3 kondisinya. Kondisi ini, kondisi off 2, dan kondisi ini. Nah, ini digerakkan metode kontrolnya dengan apa? Dengan push button atau solenoid? Ada yang tahu? Solenoid, Pak. Solenoid ya, karena ini gambar ini solenoid. Ini tanya gitu, ya. Kemudian yang ini silinder dan ini silinder, ya, silinder. Nah, yang ini itu disebut tadi pressure relief valve yang baru saya ajar ini. Nah, ini gambar yang di bawah. Dan yang di atasnya yaitu yang directional valve ini. Jadi directional valve ini ya, jadi dia ditahan ini, tertahan di sini ya. Nah, bagaimana sistem ini bekerja? Ini sistem yang kerjanya begini. Bila katup 43 ini dioperasikan, ya bilang begitu ya, katup 43 dioperasikan, ya. Ya, jadi kalau kita tekan yang kondisi defaultnya kan dia tidak bergerak ini. Jadi P-nya terkunci. Nah, P-nya terkunci. P-nya terkunci. Tapi kalau kita tekan suatu tombol, ya, maka P-nya akan lari ke ya, P-nya akan lari ke kondisi inilah, katakan begitu di atasnya, maka P-nya ini akan lari ke A sini. Nah, masuklah udara bertekanan di sini. Maka silinder ini bekerja. Kerja dia, zut, naik turun ya, kerja, pulang lagi dia ke sini, ya kalau sudah bekerja. Nah, kemudian kalau yang ke atas bagaimana? Nah, ini yang pentingnya ke atas. Ke atas ini dia terblok di sini. Mau jalan sini juga terblok karena ada directional valve-nya ada situ. Terblok dia. Nggak bisa. Akibatnya tekanan di sini meningkat. Nah, meningkat. Ya, meningkat. Terus meningkat, ya, tekanan meningkat. Suatu saat tekanannya itu sudah melebihi spek pressure relief valve-nya ini. Misalnya tekanannya itu sampai di setting 10 atm misalnya. Nah, suatu saat dia meningkat sampai 10 atm, maka kondisi ini lepas. Jadi pressure relief valve itu katup yang membebaskan kalau sudah sampai tekanan tertentu. Kalau lepas ini, maka udara naik ke sini dan menggerakkan silinder nomor 2. Ya. Maka ini disebut suatu sistem sekuensial atau sistem yang berurutan. Jadi silinder 1 bergerak pada tekanan rendah. Kalau
pada tekanan tinggi, maka silinder 2 bergerak. Nah, jadi pertama silinder 1 dulu, kemudian silinder 2. Itu kan sistem yang berurutan namanya, sistem sekuensial. Dia diatur sekuensialnya dengan perbedaan Bah, alun tekan. kalau mana ada baik-baik ah. Nah, ini masuk suara silinder tekanannya lagi tuh. Oke ya. Nah, jadi sistem kalau ditanya ini sistem apa? Sistem sekuensial, sistem yang kerjanya berurutan dengan cara ada pressure valve ya, pressure relief valve tersebut. Oke. Nah, ini tidak perlu. Nah, kemudian terakhir ini sedikit lagi ya. Masih ada waktu. Sebentar saya ke belakang dulu, saya pause dulu sebentar ya. Jadi Anda sebentar aja. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang saya ingin melanjutkan ke silinder hidrolik ya. Nah, jadi silinder hidrolik ini bentuknya kalau Anda lihat bentuk fisiknya, kemudian jam berapa sekarang masih jauh. Silinder hidrolik itu kita coba cari di Google ya, silinder hidrolik. Nah, bentuknya seperti ini ya, kayak kayak itu ya, apa namanya, eskavator itu ya. Jadi apa namanya, ya bisa macam-macam bentuknya, bentuk silinder hidrolik itu ya. Di dalamnya ada apa namanya, ini kurang bagus ini gambarnya ya. Ya, di dalamnya ada silinder, jadi silinder hidrolik. Nah, mungkin ini yang agak bagus ya. Nah, gitu. Di dalamnya ada aduh, hilang lagi gambarnya ya. Nah, di dalamnya ada silinder di sini. Ini yang naiknya apa namanya, maju mundur naiknya. Oke, digunakan untuk eskavator atau yang lain-lain. Nah, secara apa namanya, secara skematik bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi ada seperti yang di atas lah. Yang saya kira yang di atas yang paling banyak. Gambar di atas. Bentar ya. Ini di atas. Oh dia. Ya, ini nggak mau ya. Saya gambar nggak mau dia. Sebentar. Nggak ada trouble di sistem saya sedikit. Ya seperti di atas ini. Ini ada silindernya tadi, bisa apanya batangnya, nah ya bisa gerak. Jadi kalau udah apa namanya cairan dari sini bertekanan, dia akan bergerak ke kanan, atau kalau dari sini bertekanan dia akan bergerak ke kiri. Jadi dia gerak maju mundur atau double acting namanya ya, double acting. Kalau dia yang hanya satu lubangnya di sini, maka dia single acting. Jadi geraknya cuma ke apa namanya, ke kanan. Nah, kalau ke kirinya pegas yang membantu dia balik ke posisi semula. Nah, tapi kalau eskavator itu kan double acting ya, maju bisa, mundur bisa. Nah, pertanyaannya adalah, aku nggak mau diginikan ya.
Saya bingung ini. Kok nggak mau digambar-gambar ya, nggak mau dicoret-coret. Ini sudah mulai bisa dicoret-coret. Pertanyaannya adalah, ini itu kan punya beban ya, beban. Punya gaya yang mampu didorong dan punya kecepatan juga. Ya, ini bergerak, ada geraknya lambat, ada geraknya cepat. Ya, kalau pneumatik itu cepat geraknya, kalau hidrolik itu agak lambat geraknya. Terus punya beban gaya yang mampu di apa namanya di apa namanya diangkat, ya, berapa beban yang mampu diangkat. Nah, tentu ada yang mempengaruhi gaya dan mempengaruhi kecepatan ini. Nah, di sini ada aliran fluida. Aliran fluida itu bertekanan P dan satu lagi memiliki, kalau aliran fluida itu kan dia selain memiliki tekanan, dia memiliki apa? Dan tahu? Nah, itu pada enggak tahu ya, memiliki Viskositas, Pak. bukan Ki. Ki itu apa? Ada yang tahu? Rumusnya Ki Kalor, sama Pak. Hah? Kalor. Apa? Kalor, Pak. Bukan, Mas Anda. Debit. Debit, Pak. Debit, Pak. Debit ya. Ya, debit ya. Jadi kalau Anda mencorohkan suatu air di ember, dia punya tekanan, ya, kalau airnya tekanan dan punya debit berapa banyak, ya. Jadi debit itu berapa volume yang bisa ada per satuan detik. Kalau besar debitnya tentu volumenya akan makin besar. Nah, di dalam hukum fisika, debit itu mempengaruhi kecepatan fluidanya. Jadi kecepatan gerak ini, lambat atau cepatnya silinder itu bergerak, itu dipengaruhi. Rumusnya adalah debit sama dengan luas penampang dikali dengan kecepatan fluida. Ya, debit itu satuannya dalam meter kubik per detik. Nah, ini A ini satuannya luas penampang kan meter persegi, ini meter per detik ya. Nah, itu sama kan kalau dikali satunya. Jadi yang mempengaruhi kecepatan piston itu gerak maju mundur cepat atau tidaknya adalah berapa debit yang diberikan. Kemudian yang mempengaruhi gayanya, misalnya yang diangkat itu berat atau ringan, ya, gayanya bukan debit tetapi tekanan. Tekanan sama dengan gaya yang dihasilkan dibagi luas penampang. Jadi hati-hati dalam fluida hidrolik itu yang mempengaruhi kecepatan sesuatu piston silinder itu bergerak itu debit yang diberikan. Di lain hal yang mempengaruhi beratnya dia beban yang bisa diangkat atau tidak itu dipengaruhi oleh pressure-nya, tekanan ininya, hidroliknya. Nah, gitu. Nah, dengan konsep ini, nah ini rumusnya. Nah, coba kita selesaikan sedikit soal ini ya. Masih ada waktu. Suatu silinder pneumatik ya, satu silinder pneumatik ini bentuknya ya begitu. Nah, silinder pneumatik ini memakai untuk menggerakkan beban operasi manufaktur dengan jarak langkah. Nah, jaraknya jadi jarak yang bisa ditempuh itu jarak. Jadi gerakan itu berjarak berapa? 250 dalam waktu 15 detik. Bila gaya untuk menggerakkan beban itu dibutuhkan gaya 50 kilonewton, maka tentukanlah tekanan. Nah, tekanan P serta debit. Debit rata-rata fluida bila diameter silinder yang dipakai adalah, ini diameter silindernya, diameter silinder ini berapa? Diameternya adalah 150 mm. Nah, itu. Nah, kalau hitung tekanan adalah rumusnya F bagi A. F-nya sudah dapat 50 kilo Newton. Bagi A, A-nya berapa? Adalah luas dari silinder itu. Luas silinder ini berapa nih? Luas ini. Nah, luas ini rumusnya adalah A ini sama dengan berapa rumus luas? Pi berapa? Pi R kuadrat ya. Biar kuat, Pak. Ya, atau pi D ya, pi R kuadrat.
sama dengan Pi 3,14 kali R-nya. R-nya 75 karena dia diameternya 150 dikuadratkan. Nah, dapat dalam milimeter kuadrat. Nah, itulah apanya? Ininya. Apa namanya? Nah, nanti dicari ya. Sebentar ya, saya kok saya giniin. Saya share lagi. Maaf ya. Ini maaf. Ini saya mau hapus ini. Bisa ya. Nih, keep. Nah, itulah ininya. Jadi kalau new slide di sini, nah begitu. Jadi tadi berapa? Tekanan yang dibutuhkan ada F. F itu berapa? 50 kilonewton. Nah, dibagi dengan berapa? 3,14 kali dengan 75 kuadrat pangkat milimeter kuadrat. Nah, ini 50 jadikan 50.000 lah ya, 50.000 Newton dibagi dalam sesuatu ini nanti, dalam milimeter kuadrat. Nah, ini biasanya orang sebut dengan MPa ini ya. Newton per apa namanya? Newton per milimeter persegi itu disebut megapascal. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa debit rata-rata fluida yang diberikan? Berapa debit yang diberikan? Karena itu bisa dirancang di mesinnya. Nah, itu yang Anda rancang, yang disuruh perancangan teknik itu di situ. Debitnya adalah rumusnya Q adalah luas penampang dikali V. Karena debit inilah yang mempengaruhi cepat atau tidak cepatnya gerakan dari silinder itu. Kalau yang di atas bebannya, ya. Jadi sini 3,14 kali 75 kuadrat dalam milimeter kan, dalam milimeter kuadrat ini kali V-nya. Berapa V-nya? Jaraknya tadi 250 nih S. Sedangkan waktunya 15 detik. Maka V-nya adalah S bagi T ya. Betul ya? Jarak itu kan kecepatan itu jarak dibagi waktu kan. Nah, jadi kecepatannya adalah sini kecepatannya jarak dibagi dengan waktu ya. Jarak dibagi waktu itu kan sama dengan berapa tadi? 150 150 tadi. Salah ya. 250, Pak. 250 milimeter dalam mili, hati-hati ya satuan ya, kali dengan bagi dengan waktu. Waktunya kalau nggak salah 15 ya, 15 detik. Nah, itu. Nah, inilah. Nah, nanti dapat nih berapa debitnya milimeter ke milimeter nih kuadrat kan. Nah, jadi milimeter pangkat 3 per detik sekian. Jadi itulah debit yang diberikan. Nah, Anda carilah sesuatu yang menghasilkan debit sekian dan sesuatu menghasilkan tekanan sekian. Pesan dia alat apanya, pompanya. Baru Anda bisa merancang sistem yang demikian. Ya. Nah, jadi ini sedikit soal-soal hitungan, kemungkinan yang akan keluar di ujian juga hal-hal yang seperti ini. Nah, sekarang kita stop share. Habis kuliah saya, ini nggak perlu juga, ini nggak perlu. Tapi kalau yang tadi itu ya silakan yang di apa namanya. Anda sekarang sedang ini ya. Sekarang kita apa namanya ke ujian, tapi sebelum ujian masih ada 1 menit 2 menit. Nah, nanti pertanyaan ini saya tidak kasih PR karena saya tahu Anda banyak praktikum. Tapi kalau Anda baca-baca ini untuk menyelesaikan soal ujian, dan saya sebenarnya sudah ada juga soal multiple choice untuk di e-learn ya, untuk soal-soal ini. Iya, nantilah kita coba
Jadi pertanyaan ada pertanyaan. Nah, besok minggu depan kita masuk ke sistem aktuator yang lain yaitu mekanik ya. Saya kira itu saja. Anda siap-siap ujian. Jadi kita mulainya jam 3. Saya ujiannya, mudah-mudahan Anda lihat ya. Di sini kalau nggak salah ya, di sini. Saya mau cek kehadirannya, mudah-mudahan Anda yang baru masuk sudah mencatatkan kehadiran di sini. Nah, ini kalau saya cek kehadirannya masih banyak yang belum, Bismalki belum, Nabil belum, Muhammad Amar belum, Randi belum, terus Andra belum. Ya, silakan mengisikan kehadirannya dulu. Terus yang lain sudah, kira-kira sudah. Kemudian letak dari ujian itu mudah-mudahan Anda sudah ke sini. Letaknya di sini ya. Mana tuh? Nih. Assessment ya. Assessment sudah bisa dibuka? Belum. Kita mulai jam 3 ya. Saya mempercayai Anda bekerjanya mandiri. Saya nggak bisa ya pergi ke rumah Anda masing-masing, mencigap Anda dari rumah masing-masing. Nah, tapi hati-hati kalau Anda terlalu banyak melihat kiri kanan dan melihat ke samping kiri kanan, waktunya habis. Saya kasih 45. Ini juga Anda harus siapkan kertas untuk mencari dan mungkin kalkulator sedikit, karena hitungannya sangat sederhana. Jadi Anda tolong disiapkan itu. Nah, ininya ujiannya ya. Nah, di tempat saya sudah bisa mulai ujian, tapi di tempat Anda tidak boleh, karena saya pemiliknya. Ya. Soalnya akan saya acak semuanya. Hanya nampak 2 soal saja setiap Anda per halaman. Dan soalnya teracak, juga jawabannya juga teracak. Ya, A, B, C, D, E, A, B, C sampai E-nya teracak. Nah, dalam jawabannya itu ada mengandung 2 jawaban atau lebih. Atau 3, atau 4, atau semua bisa. Tapi ada yang 1. Tapi kalau soalnya, kalau hitungan, tentu 1 jawabannya. Ya. Anda harus cerdas juga kan. Nggak mungkin pula 2 kan. Jawabannya misalnya A-nya 10, 12, 14, 16. Pasti 1 jawabannya itu kalau soal hitungan. Ya. Tapi kalau soal pertanyaan, bisa jadi ada 2 jawabannya. Biasanya kalau untuk 2 jawaban itu ada kodenya agak petak apanya. Kalau yang 1 itu kalau nggak salah bulat ya. Nah, ini kalau saya start to attempt ya soal saya. Kalau soal saya, nah ini soal saya nih. Nah, begini gambar-gambar soalnya. Anda dapat yang sama, tapi pasti urutannya tidak begini. Ada begini ya. Udah. Tutup lagi nih. Tidak bisa ini. Ya. 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 Oke. Soft scare ya. Nah, itu kira-kira sudah terbuka soalnya tadi ya. Nah, itu soalnya. Tapi ketika Anda buka akan berbeda gambarnya, urutan jawabannya. Walaupun saya buka itu pasti Anda nggak akan mungkin ini. Setelah Anda baca baru Anda bisa menjawab. Nah, saya mau tahu sejauh mana Anda mengerti. Setelah Anda selesai ujian, Anda langsung mendapatkan hasilnya. Kalau tidak dapat, nanti saya umumkan hasilnya. Bisa juga setelah Anda selesai ujian. Tahu dapat berapa. Saya mau tahu siapa yang mau belajar, siapa yang agak kurang belajar. Ya, ujiannya kita coba buka ini. Nanti saya lihat, saya mau dibuka semuanya. Ada 36, saya lihat ini. Nah, saya akan mempercayai Anda, tapi terbuka aja lah begini. Ya, begini. Sudah bisa, kita mulai. Silahkan ini, sudah 4 menit lagi. Sebentar. Ini ada yang